Halo Sobat Wisdom, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya Matias Putra. Kita sudah cukup libur kemarin beberapa minggu dan kita akan mulai aktif kembali untuk merenungkan wisdom dalam hidup ini. Oke. Jadi Sobat Wisdom yang ada, bagaimana apakah sudah Anda pikirkan apa yang menjadi harapan di tahun baru ini? Dan apakah Anda sudah melakukan evaluasi untuk tahun kemarin? Oke, tidak apa-apa. Teman-teman, ada istilah mengatakan yang lalu biarlah berlalu. Di mana di tahun yang lalu banyak orang meramalkan bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat sulit. Bahkan beberapa pakar mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun malapetaka oleh karena bisa menjadi kiamat akibat resesi ekonomi, akibat krisis global. Oke. Nah, memang itu satu kenyataan, teman-teman, di mana IMF juga sudah mengatakan bahwa dari tahun kemarin, akhir tahun kemarin ya, bahkan dikatakan bahwa saat ini sepertiga negara-negara di dunia sudah mengalami resesi besar-besaran dan sudah mengalami kelaparan. Kemudian bahkan di dalam negeri kita sendiri, Presiden Jokowi sudah mengingatkan dan suruh berhati-hati, dan tentu ini mengacu kepada persiapan diri. Meskipun kita lihat bahwa Indonesia fundamental ekonominya jauh lebih baik dibandingkan negara-negara di luar sana. Oke. Jadi kita bersyukur untuk hal itu ya. Nah, tetapi satu hal yang patut kita syukurin adalah kita masih bisa sehat walafiat sampai ketika Anda mendengar wisdom saya ini. Oke. Bukankah itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa dari pencipta kita, teman-teman? Ada banyak teman saya hilang ya sebelum akhir tahun 2022, ada yang karena COVID dan macam-macam ya, karena penyakit lain dan sebagainya, ada yang karena ya banyak krisis-krisis baik ekonomi maupun kehidupan yang menyebabkan mereka hidup tidak gampang. Oke. Ya. Dan bahkan juga ada yang tidak ada penyakit dan lain sebagainya, tapi karena krisis, mungkin krisis mental, krisis kehidupan, pergumulan hidup menyebabkan dia mengakhiri hidupnya sehingga tidak sempat melewati tahun 2022 kemarin. Oke. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang masa depan yang banyak tantangan yang sudah diprediksi oleh pakar-pakar di depan. Jadi bagaimana cara kita menghadapinya, teman-teman? Itu kan yang penting. Oke. Ya. Jadi sebenarnya pertama kita melihat apa sih yang ingin Anda capai, yang menjadi impianmu dalam tahun ini. Nah, tentu kita berbicara sesuatu yang realistis ya, yang tidak. Jangankan kalau kita bicara resesi, sebenarnya resesi itu bukan hanya semata-mata karena krisis ekonomi. Namanya krisis global itu adalah menyangkut tentang keseluruhan, termasuk krisis dalam kehidupan kita, dalam mengatur hidup kita, dalam rumah tangga kita tentunya. Nah, di tahun yang baru ini, bagaimana kita mempersiapkan diri agar sepanjang tahun ke depan, kita ini bukan berarti kita hanya supaya lancar-lancar saja, tetapi bagaimana ketika sebuah harapan itu tidak sesuai kenyataan menyebabkan kita harus bergumul, maka apa yang perlu kita persiapkan? Kan itu yang penting, teman-teman, ya kan? Jadi kalau kita misalnya berdoa sama Tuhan, jangan minta Tuhan dikasih kelancaran tuh selancar-lancar, tetapi bagaimana ketika tidak ada, kita menemukan sesuatu yang tidak lancar? Jadi kita harus berdoa agar Tuhan memberi kita kekuatan untuk mengatasinya. Oke. Bagaimana caranya? Hal apa yang paling penting kita minta sama Tuhan? Mari kita belajar sebuah wisdom yang sangat menarik akan saya bacakan kepada kita. Oke? Nah, di sini dikatakan ya, sebuah wisdom ini mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, nah, kekurangan wisdom berarti ya, hendaklah ia memintanya kepada Allah, ya, kepada pencipta berarti, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Oke, apa artinya tidak membangkit-bangkit? Ya, kemungkinan ini artinya yang tidak memperhitungkan ya sesuatu. Oh, lu jahat lu, gua nggak kasih ya. Tapi kalau kita minta sama Tuhan dengan ikhlas yang tulus, Tuhan akan
Ya, tidak meminta sesuatu pamrih, Tuhan akan memberikannya secara cuma-cuma. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Lanjut. Hendaklah artinya hendaklah kita memintanya di dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, jelas ya. Di sini katakan kalau kita mau minta hikmat sama Tuhan, ya sudah, kita imanin, saya percaya bahwa Tuhan akan memberi. Jangan bimbang, jangan ragu. Karena ragu itu seperti gelombang laut yang terombang-ambing, jadi tidak jelas, ya. Artinya ya, kita kalau sudah minta sama Tuhan dan kita percaya Dia memberikan, ya sudah, kita terima dan kita imani saja begitu, sehingga hidup kita ini tidak menjadi nggak jelas gitu ya. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Maksudnya orang yang tidak jelas, yang ragu, yang bimbang sebagainya, dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa, apalagi mendapat hikmat dari Tuhan maksudnya. Sebab orang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kenapa dikatakan jangan bimbang? Orang yang bimbang biasanya tidak fokus. Dan orang yang bimbang biasanya dia akan mencari alternatif sana, alternatif sini. Sehingga andalan dia itu bukan Tuhan. Sedangkan kita minta hikmat dalam mengatur hidup ini adalah sangat penting, teman-teman ya. Wisdom itu sangat penting. Karena wisdom itu adalah bagaimana cara kita mengolah hidup kita. Nah, kita berbicara dari sisi materi misalnya. Sisi materi itu, ya, kita tahu bahwa masalah menghadapi krisis ini misalnya tahun ini yang banyak menyebabkan ketakutan bagi sebagian besar orang-orang, bukan hanya di kita tapi dunia, ya. Nah, artinya secara ekonomi orang bisa mengalami krisis. Tetapi sebetulnya ada juga, kalau ekonomi dan misalnya ekonomi terus masalah krisis tentang lingkungan, masalah peperangan antara Rusia Ukraina sampai hari ini belum selesai ya. Orang juga mengkhawatirkan itu. Nah, tapi itu kan adalah eksternal. Namun di dalam kehidupan sendiri seringkali kita mengalami krisis. Itu krisis dari internal. Itu yang seringkali tidak mudah juga. Itu yang kali ini menyebabkan banyak orang menjadi stres, yang menjadi putus asa dalam hidup dan sebagainya. Misalnya krisis rumah tangga. Kenapa? Oleh karena banyak hal kita tidak bisa mengatur. Kenapa kita tidak bisa mengatur? Kita nggak butuh hikmat. Kita nggak butuh hikmat, maaf. Kita tidak memiliki hikmat. Itu sebabnya kita butuh hikmat dari pencipta itu sendiri, untuk agar kita boleh dengan wise mengatur kehidupan ini sesuai dengan balancingnya, sesuai dengan keseimbangannya. Oke. Nah, misalnya seperti apa? Masalah wisdom atau hikmat ini sangat penting. Dalam hal kelola materi saja misalnya ya. Saya melihat ada banyak orang, bukan berarti dia sulit mencari income, mencari uang. Tetapi seringkali yang terjadi apa? Dia tidak punya hikmat, tidak punya wisdom untuk mengelola keuangan itu sendiri. Sehingga seringkali banyak yang masuk, tapi juga keluarnya jauh lebih banyak daripada yang masuk. Nah, itu yang akan menyebabkan dia menjadi susah misalnya. Oke? Nah, sehingga kita ingat ada istilah mengatakan besar pasak daripada tiang. Ya, dia boleh dapat banyak income, tetapi pengeluaran jauh lebih besar daripada income-nya. Misalnya saya ingat ya, petinju yang ternama di dunia itu Mike Tyson misalnya. Ya, kita mendengar dulu ya, saya pernah membaca dia sekali naik ini sekali tinju itu bisa dapatkan 3-40 juta US dollar. Bisa kalikan aja 15.000 ya. Nah, tetapi ya saya juga mendengar situasi di mana saat ini dia menjadi kesulitan oleh karena utangnya jadi banyak. Nah, coba. Kenapa? Karena wisdom, cara mengaturnya. Jadi bukan terletak bagaimana cara mendapatkan income-nya. Oke, itu pertama. Nah, kedua, dalam kehidupan kita seringkali oleh karena kita tidak punya wisdom, kita misalnya ya, kita dalam hal mengatur anak kita jadi berantakan. Anak jadi memberontak kepada kita. Oleh karena apa? Jangan salahkan anak. Seringkali anak memberontak kita oleh karena kita kurang wisdom. Dari awal kita tidak mendidik anak, tidak menjadi teladan yang baik. Nah, sehingga muncul pada akibatnya adalah anak itu menjadi pemberontak. Itu juga hal yang sangat menyakitkan. Ya, kalau Anda menjadi seorang tua, bagaimana Anda tidak bisa akur sama anak? Ya. Kemudian belum lagi suami istri, ya, yang tidak pernah hidupnya tenang, hidupnya selalu bertengkar dan sebagainya.
itu juga akan menyebabkan pergumulan dalam kehidupan kita menjadi krisis di dalam hidup Anda. Dan itu akan sangat mengganggu Anda. Oleh sebab itu, penting teman-teman kita mengandalkan wisdom daripada pencipta kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Oleh karena Dialah yang mengatur segala sesuatu di dunia ini secara teratur dan indah. Kan? Dan itu sebabnya teman-teman, kalau kita mau hidup kita ini menghadapi krisis tahun 2023 ini dengan baik, kita sebenarnya tidak usah gimana mencemaskan diri kita sampai kita menjadi tidak produktif. Tetapi mari kita andalkan hikmat daripada Tuhan untuk membimbing kita, untuk mengatur agar setiap langkah kita ini bisa melangkah dengan pasti. Tentu tadi dikatakan dengan penuh iman, berharap pada hikmat Tuhan yang akan menuntun kita. Bukankah kita melihat Raja Sulaiman mengatakan bahwa ketika pertama kali dia menjadi raja, apa yang dia minta sama Tuhan? Yaitu hikmat. Dia minta hikmat sama Tuhan dan Tuhan mengatakan, permintaanmu sangat baik. Engkau tidak minta kekayaan, engkau tidak minta kuasa, engkau tidak meminta menghabisin musuh-musuhmu, tetapi karena yang kau meminta adalah hikmat, itu Tuhan memandang itu sangat baik. Tuhan mengatakan, saya akan memberikan hal-hal lain yang tidak kamu minta sekaligus. Oke? Jadi jangan khawatir teman-teman, meskipun kabar berita menakutkan di tahun 2023, tetapi kalau kita punya Tuhan yang hidup, punya hikmat yang luar biasa dari Tuhan, maka percayalah, engkau akan melangkah dengan pasti melewati tahun 2023 ini. Oke, salam wisdom. Salam sukses buat kita semua.